Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi Scholarsi dan partners yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat bagi kita semua bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Scholarsi adalah platform beasiswa kemitraan Indonesia yang menjalankan program kerjasama pendidikan dengan sekolah, perguruan tinggi, dan korporasi sebagai media dalam meningkatkan relevansi kebutuhan setiap instansi. Nah, karena itu, Scholarsi dengan berbagai program yang dijalankan oleh platform ini tentu perlu kita dukung bersama agar dapat menjalankan visi dan misi dengan baik. Ibu, Bapak, dan Saudara yang saya hormati, pendidikan merupakan tonggak utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah tulang punggung kemajuan suatu bangsa dan negara. Nelson Mandela mengatakan, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Oleh karena itu, kita harus melakukan yang terbaik dalam mengantarkan pelajar Indonesia menjadi generasi cerdas, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, mampu bersaing, dan menjadi kebanggaan bangsa di dalam negeri maupun di dunia internasional. Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan tersebut, hadir di tengah-tengah kita Scholarsi sebagai sarana pemberi beasiswa kemitraan. Ini merupakan salah satu upaya untuk memberi kesempatan kepada anak-anak kita agar mendapatkan akses pendidikan dengan baik untuk belajar dan menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dan terdepan. Selamat dan penghargaan yang tinggi untuk Scholarsi. Riset terbaru yang dilakukan US News dan World Report tahun 2021 mengungkap 10 negara dengan sistem pendidikan terbaik, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, Perancis, Swiss, Jepang, Australia, Swedia, dan Belanda. Indonesia berada di nomor urut 54 dari 78 negara. Data tersebut tentu membuat hati kita kurang bahagia ya. Namun dengan munculnya data itu pula, kita bangsa Indonesia lebih terpacu dalam memajukan pendidikan di negara kita, yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk membangun bangsa dan negara kita. Di negara kita, Indonesia, pendidikan memang mengalami kemajuan yang pesat, yang berdampak pada peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang luar biasa. Kita semua merasakannya, baik di kota maupun di desa. Namun, di tengah kemajuan yang pesat itu, pendidikan di Indonesia juga mengalami berbagai tantangan yang tidak mudah. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengatakan 3 permasalahan utama yang dihadapi Indonesia dan harus segera diatasi secara bersama-sama. 3 permasalahan tersebut adalah: pertama,
besarnya persentase siswa yang berprestasi rendah. Presiden Joko Widodo menargetkan jumlah siswa berprestasi rendah dapat ditekan hingga kisaran 15-20% pada tahun 2030. Kedua, persentase siswa yang mengulang kelas masih tinggi, yaitu 16%. Jumlah ini lebih banyak 5% dibandingkan rata-rata persentase siswa mengulang kelas di negara-negara OECD. Ketiga, tingginya ketidakhadiran siswa di kelas. Nah, mengacu pada survei Program for International Student Assessment, PISA, diperlukan langkah-langkah perbaikan menyeluruh, baik dari aspek peraturan, regulasi, anggaran infrastruktur, manajemen sekolah, kualitas guru, hingga beban administratif guru. Perbaikan proses belajar dengan perbaikan teknologi informasi dan komunikasi juga perlu dilakukan. Selain itu, lingkungan belajar juga perlu diperbaiki. Di samping itu, ada lagi beberapa masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan Indonesia saat ini. Yaitu, pertama, terbatasnya dana pendidikan. Kedua, bahan belajar dan mengajar yang masih minimal. Tiga, sarana dan prasarana belajar yang masih kurang memadai. Empat, terbatasnya jumlah guru yang terampil. Dan 5, biaya pendidikan yang masih mahal. Khusus di masa pandemi COVID-19, dunia pendidikan, proses belajar dan mengajar ini juga mengalami tantangan yang tidak ringan, tidak hanya di Indonesia, juga di berbagai negara lain di dunia. Memang selama pandemi, kegiatan belajar dan mengajar sangat terbantu oleh teknologi, khususnya dengan menggunakan internet. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar. Sebab, edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Ibu, bapak, dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, tahun ini Indonesia menjadi atau menjabat Presiden G20. Nah, berkaitan dengan pendidikan, Indonesia membawa 4 isu utama yang bertujuan agar pendidikan dapat dipulihkan dan ditingkatkan dari masa sebelum pandemi. Keempat isu tersebut adalah, pertama, pendidikan berkualitas untuk semua yang mendorong pemerataan akses dan kualitas pendidikan di semua tingkatan, khususnya untuk kelompok rentan dalam upaya memulihkan pasca pandemi. Kedua, teknologi digital dalam pendidikan. Di sini Indonesia ingin mengajukan bagaimana teknologi digital ini dapat menjawab permasalahan akses kualitas dan keadilan sosial di bidang pendidikan. Ketiga, solidaritas dan kemitraan yang berkaitan dengan budaya bangsa Indonesia, yakni gotong royong. Indonesia ingin menawarkan kearifan budaya bangsa kita sebagai solusi. Hanya dengan saling mendukung dan saling bekerja sama, kita bisa maju dan menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan global. Keempat, masa depan dunia pasca pandemi COVID-19, bahwa
dunia perlu melakukan reimajinasi tentang bagaimana pendidikan dapat menjawab tantangan-tantangan dunia di masa mendatang. Ibu, Bapak, dan saudara yang berbahagia, akhirnya saya ingin menekankan bahwa untuk memajukan pendidikan di Indonesia, kita perlu bersama-sama. Semua actors harus terlibat dan berperan, baik pemerintah dan non-pemerintah. Pada akhirnya, peranan aktor non-pemerintah sangat diharapkan dan sangat menentukan kemajuan pendidikan nasional Indonesia. Sebab beberapa masalah utama pendidikan yang dihadapi Indonesia sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, sebagian besar dapat diatasi melalui peningkatan peran dan dukungan non-pemerintah, terutama lembaga pendidikan, kalangan pengusaha, organisasi, dan individu. Karena itu, saya menghimbau kepada para sahabat, terutama aktor non-pemerintah, dapat semakin meningkatkan peran dalam memajukan pendidikan Indonesia, terutama melalui Scholarsi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.